Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Sekara Yukumadita dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, program studi Ilmu Hukum semester 6. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi mengenai hak-hak dan kewajiban dari konsumen. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa arti dari kata konsumen? Konsumen itu adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, diri sendiri, atau untuk kepentingan keluarga, atau untuk orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali, di mana ini disebut sebagai konsumen akhir. Nah, contohnya itu misal teman-teman beli baju, sepatu untuk kepentingan pribadi, atau misal mau dikasih ke keluarga atau ke orang lain, atau teman-teman menggunakan jasa ojek online atau pesan makanan secara online. Nah, dalam transaksi tersebut teman-teman itu berperan sebagai konsumen. Udah paham kan? Gimana sebenarnya hak dan kewajiban konsumen itu udah ada yang ngatur teman-teman. Ada sebuah peraturan yang mengikat secara hukum, yaitu namanya UU PK. Apa sih UU PK itu? UU PK yaitu singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Gampang banget kan buat dihafalin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Gampang banget kan teman-teman? Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi, karena dengan adanya UU PK ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil, tidak sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Hak-hak konsumen telah diatur dalam UU PK pasal 4, di mana hak ini adalah sesuatu yang wajib kita dapatkan sebagai konsumen. Yang pertama, itu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Nah, di mana kita ini sebagai konsumen juga berhak loh atas merasa aman atas barang atau jasa yang kita gunakan. Misal kita beli makanan nih. Nah, dalam makanan tersebut harus terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya. Terus ketika kita mau pesan ojek online, dari drivernya juga memberikan fasilitas, yaitu berupa helm yang sudah SNI, terus sudah mengecek motornya, jadi kita merasa aman. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang sudah dijanjikan. Dimana kita sebagai konsumen ini itu berhak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi tanpa paksaan dari pihak manapun, terutama pelaku usaha itu sendiri. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar dan jelas. Dimana kita sebagai konsumen ini tuh berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur. Misal kita mau beli baju di Shopee. Nah, di deskripsi telah tertera bahwa baju ini menggunakan bahan katun yang halus, lembut, maka produk yang dikirim, yang diterima oleh sama kita, jadi sesuai gitu sama dengan deskripsi yang sudah tercantum. Enggak tiba-tiba yang datang ke kita bajunya tuh banyak panas, bikin gatel. Jadi pokoknya kita berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Yang keempat, hak untuk didengarkan pendapat maupun keluhannya. Jadi kita sebagai konsumen di sini itu berhak untuk memberikan pendapat maupun keluhan jika kita merasa dirugikan, kita merasa kecewa atas produk yang telah kita gunakan. Jadi dari pihak pelaku usaha pun harus menanggapi keluhan atau pendapat yang diberikan oleh konsumen itu dengan baik. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa secara patut. Dimana bila teman-teman merasa amat sangat dirugikan sebagai konsumen, itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lalu ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta ada LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau bisa melalui jalur hukum lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam, hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen. Kita sebagai konsumen itu berhak menerima informasi dan edukasi agar kita menjadi konsumen yang cerdas. Itu bisa loh melalui berbagai macam cara, contohnya lewat seminar, lewat berbagai macam media sosial, lewat Google, Instagram, X, TikTok,
sekarang dapat mengakses dengan mudah dan cepat. Nah, yang ketujuh itu hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Jadi di sini kita sebagai konsumen harus diperlakukan atau dilayani secara adil oleh pelaku usaha. Jadi tidak boleh diskriminatif yaitu membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya misal tiba-tiba harga produk yang akan kita beli itu dinaikkan harganya tanpa kejelasan. Atau misalnya kita antara pembeli satu dengan pembeli yang lain itu dibedakan harganya gitu. Jadi itu tidak boleh. Nah, yang terakhir hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Apabila ada barang yang rusak atau tidak sesuai, maka kita sebagai konsumen itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, yaitu berupa uang atau berupa barang baru. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen ini juga diatur dalam UPK pasal 5. Di mana kewajiban ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai konsumen. Kewajiban yang pertama itu adalah wajib untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi keamanan dan keselamatan. Jadi kita sebagai konsumen itu wajib untuk memahami cara penggunaan barang tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Contohnya kita beli barang-barang elektronik, contohnya blender, mixer, oven atau yang lainnya. Jadi jika kita itu mengabaikan cara-cara pemakaiannya, maka itu dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan keselamatan, kecelakaan juga. Nah, selanjutnya yang kedua, wajib untuk beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah, kita sebagai konsumen itu juga wajib untuk bersikap jujur, teman-teman. Nah, misalnya nih, kita beli baju, tapi baju itu tuh robek, dan robeknya itu karena kita sendiri. Terus kita beretikat buruk dengan komplain dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Itu tidak boleh ya teman-teman, itu sangat amat dilarang. Nah, yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Nah, salah satu contohnya itu ketika kita menggunakan ojek online. Jadi kan di situ pasti sudah tertera dengan jelas kan berapa harga yang harus kita bayar nantinya. Dan itu kita harus bayar sesuai dengan harga yang ada di situ. Jadi tidak boleh membayar kurang dari harga yang telah disepakati sebelumnya. Nah, yang terakhir, mengikuti penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Nah, kita sebagai konsumen wajib untuk mengikuti prosedur hukum secara adil terkait sengketa penyelesaian konsumen. Nah, itu dapat melalui menghadiri mediasi atau pengadilan jika memang itu diperlukan. Jadi, seberapa penting sih kita harus paham mengenai konsep hak dan kewajiban bagi konsumen? Jawabannya sangat penting ya teman-teman, karena dengan kita paham mengenai konsep hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, maka itu dapat melindungi diri kita sendiri dari kerugian. Jadi misal terjadi kerugian, maka kita bisa mendapatkan perlindungan hukum serta untuk menciptakan pasar yang jujur, sehat untuk semua pihak, baik dari konsumen sendiri maupun pelaku usaha. Teman-teman, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.